Selamat datang kembali di channel LNF Trilogy. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Pada video kali ini, saya akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2011, yang menceritakan tentang ketika seorang mahasiswa baru tiba di kampus untuk pertama kalinya, lalu tanpa menyadari bahwa teman sekamarnya tersebut semakin terobsesi secara berbahaya dengan dirinya. Sarah Matthew, seorang mahasiswi baru di Universitas Los Angeles, pindah ke asrama baru dan menemukan dirinya di sana tanpa teman sekamar yang belum datang. Dengan cepat, Sarah menetap dan memilih tempat tidurnya. Lalu selang beberapa waktu, suatu malam, Sarah bergabung dengan Tracy dan teman sekamarnya yang bernama Kim untuk pergi ke sebuah pesta persaudaraan. Di sana, Sarah menikmati minuman dan juga menarik perhatian seorang drummer dari band yang tampil. Namun, saat Sarah meninggalkan lantai dansa, kejadian tidak terduga terjadi. Bir tumpah mengenai bajunya karena seseorang bernama Stephen yang berlari ke arahnya. Setelah saling memperkenalkan, mereka menemukan di sisi lain Tracy dalam keadaan mabuk dan memutuskan untuk membawanya pulang. Kemudian keesokan harinya, Sarah terbangun dan kaget menemukan bahwa teman sekamarnya yang bernama Rebecca telah pindah tanpa sepengetahuannya. Mereka berdua kemudian pergi bersama ke toko buku untuk membeli perlengkapan. Saat itu, Sarah menerima telepon dari mantan pacarnya yang bernama Jason, dan Sarah menjelaskan kepada Rebecca tentang hubungan mereka yang telah berakhir. Selama waktu mereka bersama, Sarah dan Rebecca menemukan minat seni yang sama. Namun, ketika Sarah meminta untuk melihat karya seni Rebecca, dia menolak dengan tegas, menyatakan bahwa itu adalah bagian dari prosesnya yang tidak ingin dibagikan. Lalu ketika Sarah terlambat ke kelas desain, Sarah berusaha menambahkan kelas yang penuh tersebut, tetapi ditolak oleh profesor. Namun, setelah berbincang dengannya, Sarah berhasil mendapatkan tempat di kelas tersebut. Lalu suatu malam, Tracy mengajak Sarah dan Rebecca pergi ke klub malam. Tetapi Rebecca menolak, tapi Sarah pergi sendirian, lalu kehilangan ponselnya. Tanpa uang ataupun cara untuk menghubungi orang lain, Sarah akhirnya bergantung pada bantuan Rebecca untuk pulang. Setelah kejadian itu, mereka berencana untuk menjelajahi kota bersama nantinya. Kemudian di keesokan harinya, Sarah dan Rebecca mengunjungi galeri seni. Ketika Sarah melihat lukisan favorit Rebecca, Sarah merasa sedikit terganggu oleh gambar itu, tetapi hanya tersenyum. Saat mereka berjalan melewati sebuah toko tato, Rebecca menyatakan bahwa dia tidak akan pernah memiliki tato. Tetapi Sarah menghiburnya dengan mengatakan bahwa memiliki tato bukanlah masalah besar. Sarah bahkan menunjukkan tato kecilnya yang bertulisan Emily. Sarah menjelaskan bahwa Emily adalah kakak perempuannya yang telah tiada saat Sarah masih kecil, dan tato itu adalah cara untuk mengenangnya. Di lain waktu, sementara Sarah pergi untuk berolahraga, Rebecca memeriksa barang-barang Sarah, termasuk parfum dan kalungnya. Lalu ketika Sarah kembali, Sarah mengatakan kepadanya bahwa dia boleh meminjam apapun yang dia inginkan, kecuali kalung itu. Kalung itu merupakan satu-satunya barang yang Sarah simpan dari saudara perempuannya, sehingga sangat berarti baginya. Sekitar 1 hari kemudian, Sarah menemukan seorang anak kucing liar dan diam-diam membawanya ke dalam asrama. Rebecca juga menyukai kucing tersebut dan setuju untuk menyimpannya, dan bersama-sama merawatnya dengan penuh kasih. Lalu di tempat lain, Stephen datang ke kedai kopi tempat Sarah bekerja paruh waktu. Ini adalah hari pertama Sarah, dan Sarah sedikit canggung saat membuat minuman.
Stephen mengajaknya keluar untuk makan malam, dan Sarah menerimanya. Namun ketika Sarah tiba di rumah, Sarah menemukan Rebecca sudah bersiap-siap dengan pakaian yang serba lengkap. Rebecca memberikannya tiket menuju galeri seni. Meskipun Sarah sudah memiliki rencana lain, Sarah memutuskan untuk membatalkannya dan pergi bersama Rebecca. Sehingga Sarah mengirimkan pesan singkat kepada Stephen yang membatalkan rencana makan malam mereka. Lalu di keesokan harinya, Sarah menerima pesan teks dari teman lamanya yang bernama Irene, seorang stylist yang juga berasal dari kampung halamannya dan juga lulusan jurusan fashion. Irene tinggal di Los Angeles dan mereka berdua berencana untuk bertemu. Sarah kemudian mengunjungi Stephen yang sedang belajar di perpustakaan dan lalu mengajaknya makan malam untuk menebus kesalahannya kemarin karena telah membatalkan rencana mereka. Di lain tempat, pada malam itu, Tracy masuk ke kamar mandi asrama dan tiba-tiba lampu padam. Meskipun dia memeriksa ruangan, tidak ada apapun yang terjadi. Setelah lampu kembali menyala, Tracy kembali ke kamar mandinya dan tiba-tiba diserang dan dibekap oleh seseorang yang menutup tirai kamar mandinya. Orang tersebut mengancam dan menyalahkan Tracy dengan kata-kata yang kasar, lalu mengancam akan membunuhnya jika dia memberitahu orang lain. Lalu Tracy dibiarkan menangis di lantai kamar mandi dengan cincin perutnya yang dirusak. Kembali di kamar asrama, Rebecca panik karena sudah larut malam dan Sarah belum pulang. Rebecca mencoba menelpon Sarah tapi tanpa jawaban. Tapi akhirnya mendengar suara Sarah dan Stephen di aula. Ketika Rebecca menemukan mereka berciuman, Rebecca keluar dan menegur Sarah, menyatakan kekhawatirannya. Namun Sarah dan Stephen hanya saling memandang. Sarah memberitahu Rebecca bahwa dia tidak perlu khawatir atau menelpon lagi. Suasana menjadi tegang dan aneh di antara mereka. Lalu di hari lainnya, berjalan menuju kelas, Sarah bertemu dengan Tracy dan bertanya mengapa dia pindah dari gedung asramanya. Tracy menjawab bahwa dia memutuskan untuk pindah karena atmosfer di asrama yang baru terasa lebih baik baginya. Saat Rebecca bergabung dengan mereka, Tracy terlihat gelisah dan tiba-tiba meninggalkan mereka di tengah percakapan. Rebecca hanya memberikan komentar singkat bahwa Tracy tampak sangat rentan. Suasana menjadi tegang dengan kepergian tiba-tiba Tracy, dan Rebecca memberikan tanggapan yang terkesan kurang pengertian terhadap situasi Tracy. Lalu beberapa hari kemudian, Sarah dan Stephen menikmati pemandangan Los Angeles dari taman setelah berkencan. Saat berbincang, Sarah bertanya kepada Stephen apakah mereka akan pergi ke asrama Stephen atau ke tempatnya. Lalu mereka memilih untuk pergi ke tempat Stephen, dan di sana mereka menjalin hubungan. Sementara itu, Rebecca kembali ke asrama dan kembali panik karena Sarah tidak ada di rumah lagi. Tanpa menelpon Sarah kali ini, Rebecca mendengar telepon berdering dan melihat ID panggilan menunjukkan Jason. Rebecca menjawab dan mendengar Jason berbicara, menggoda dan menyatakan kerinduannya. Tetapi tiba-tiba Jason melakukan tindakan yang tidak pantas di telepon. Rebecca marah dan menutup telepon dengan kesal. Lalu selang beberapa waktu, ketika Sarah berjalan ke rumah Irene, Sarah menawarkan kucing itu kepada Irene, tetapi Irene menolak karena kesibukannya yang sering bepergian. Irene memberi Sarah banyak pakaian mewah bekasnya dan menyarankan agar Sarah tinggal bersamanya. Sarah mempertimbangkan ide itu dengan baik dan berbagi rencananya dengan Rebecca yang panik mendengarnya. Namun, Sarah mencoba menenangkan Rebecca dan menyarankan mereka bisa memelihara kucing jika mereka pindah. Namun ketika Sarah meninggalkan ruangan, Rebecca melakukan tindakan yang mengerikan terhadap kucing tersebut dengan memasukkannya ke dalam pengering dan lalu menyalakannya. Rebecca mengalami kejadian yang mengerikan setelah tindakan tragis terhadap kucing itu. Rebecca memukul wajahnya sendiri dengan keras, meninggalkan memar yang menyakitkan. Luka-luka lain juga muncul di lengan dan kakinya, dan yang paling serius, Rebecca mengiris perutnya dengan pisau seni Sarah. Ketika Sarah kembali, Sarah terkejut melihat kondisi Rebecca dan melihat darah yang mengalir. Rebecca memberitahunya bahwa kucing itu kabur, dan ketika dia mencoba mencarinya, Rebecca diserang oleh beberapa preman di gang kosong. Sarah langsung meminta Rebecca untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi, tetapi Rebecca menolak dengan keras.
Saat ini, Sarah merawat luka-luka Rebecca dengan penuh perhatian, membersihkan dan membantu mengobatinya. Dalam momen yang mengharukan, Rebecca meminta Sarah untuk berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian lagi. Lalu Sarah bersumpah untuk selalu bersamanya dan mendukungnya dalam setiap situasi. Lalu beberapa minggu kemudian, Profesor meminta Sarah untuk tinggal setelah kelas selesai. Profesor mengatakan kepadanya bahwa ketika Sarah pergi ke Fashion Week di Paris, anggarannya memungkinkan Profesor untuk membawa asisten dan jika dia ingin Sarah pergi bersamanya. Sebelum Sarah bisa menjawab, Profesor menyundungkan tubuh dan mencoba menciumnya. Sarah mendorongnya menjauh dan pergi karena merasa jijik. Sarah memberitahu Rebecca tentang hal itu dan betapa sakitnya mendengar hal itu. Setelahnya, malam itu, Rebecca mengunjungi Profesor di kantornya, berpura-pura ingin menambahkan kelasnya. Rebecca bilang dia akan melakukan apa saja, dan ketika dia menyuruhnya untuk menciumnya, Rebecca mulai berteriak, dan berteriak, Rebecca menunjukkan kepadanya bahwa dia telah merekam seluruh percakapan pada perekam ini, lalu pergi. Di pagi harinya, Sarah mempunyai guru pengganti di kelasnya, karena profesor yang sebelumnya sedang cuti. Sarah menjelaskan kepada Rebecca bahwa gosipnya adalah seseorang telah memutar rekaman saat profesor sedang merayu seorang siswi, seperti yang profesor lakukan pada Sarah. Beberapa minggu kemudian, Sarah bergabung dengan Rebecca untuk merayakan Thanksgiving di perkebunan keluarganya. Perkebunan itu sangat besar dan mewah, dengan jelas menunjukkan bahwa keluarga Rebecca sangat kaya. Orang tua Rebecca, Jeff, dan juga Allison terkejut melihat Sarah ada di rumah karena Sarah tidak memberitahu mereka sebelumnya bahwa dia akan datang. Keesokan harinya, Rebecca berencana untuk mengajak Sarah berkeliling kota. Saat Rebecca tidak ada di dekatnya, ibunya berbicara pada Sarah dan bertanya apakah Rebecca sudah minum obatnya yang menyiratkan bahwa Rebecca mungkin memiliki masalah kesehatan. Selang waktu, kedua gadis itu menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan dan minum kopi di tempat favorit Rebecca. Namun, suasana menjadi tegang ketika sekelompok gadis masuk dan menatap Rebecca dengan aneh. Rebecca mengungkapkan bahwa mereka adalah teman-teman dari masa sekolahnya dulu. Namun ketika salah satu dari mereka menyampaikan bahwa Rebecca tidak pernah menjadi teman mereka, situasinya menjadi semakin tidak nyaman bagi Rebecca. Ketika mereka kembali ke asrama, Sarah mendapatkan pesan bahwa Irene telah kembali ke kota dan menawarkan untuk bertemu. Namun, Rebecca memberitahu Sarah bahwa dia merasa terinspirasi untuk pergi ke studio dan membuat sketsa dan pergi tanpa menunggu Sarah. Lalu ketika Sarah memeriksa barang-barang Rebecca, Sarah menemukan resep obat untuk pengobatan masalah psikotik. Namun, obatnya terlihat tidak pernah tersentuh, menunjukkan bahwa Rebecca mungkin tidak pernah mengkonsumsinya. Lalu Sarah dan Stephen mulai mempertimbangkan apakah saatnya bagi Sarah untuk pindah ke tempat Irene. Sementara itu, Rebecca tidak pernah pergi ke studio seperti yang dia katakan kepada Sarah. Sebaliknya, Rebecca pergi ke klub malam tempat Irene menari dan minum dengan wanita lain. Di sana, Rebecca dan Irene dan mereka memutuskan untuk kembali ke apartemen Irene. Di keesokan paginya, Rebecca kembali ke asrama. Sarah mulai memberitahunya bahwa dia akan pindah, tetapi sebelum Sarah sempat mengatakannya, Rebecca memintanya untuk pergi bersamanya untuk membuat tato. Sarah setuju dan mereka pergi bersama untuk membuatnya. Setelah selesai, Sarah ingin melihat tato barunya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah replika dari tato Sarah sendiri yang bertulisan Emily. Rebecca mengatakan, sekarang Sarah bisa menganggapnya sebagai adiknya, tapi Sarah merasa muak dan kehabisan tenaga mendengarnya. Sarah kemudian mulai berkemas dan kemudian naik taksi menuju rumah persaudaraan Stephen, tempat dia akan tinggal sementara menunggu Irene kembali ke kota. Sarah telah mencoba menelepon Irene, tetapi hanya mendapat pesan suara dan berasumsi bahwa Irene sedang pergi lagi. Lalu saat Sarah berkemas, Sarah menyadari bahwa kalungnya hilang. Tetapi karena keadaan yang rumit, Sarah memutuskan untuk tidak kembali dan mencarinya. Di tempat lain,
Jason datang ke kota dan meninggalkan pesan di telepon Sarah, tetapi Sarah tidak pernah menjawabnya. Jason kemudian pergi ke asramanya dan menyelipkan catatan di bawah pintu, meminta Sarah untuk datang ke kamar hotelnya untuk bertemu dengannya. Sementara itu, Rebecca yang pergi ke kamar mandi dan saat mandi, pewarna rambut gelap mengalir di punggungnya. Lalu Rebecca memutuskan untuk mewarnai rambutnya agar terlihat seperti Sarah. Rebecca kemudian pergi ke hotel tempat Jason menginap dan dengan liciknya mengambil kunci kamar dari seorang pelayan. Kemudian Rebecca menanggalkan pakaiannya dan menyelinap ke tempat tidur di belakang Jason yang sedang tidur. Ketika Jason mulai terbangun, dia merasa terkejut dan bingung. Namun sebelum Jason bisa menyadari apa yang terjadi, Rebecca sudah menciumnya dan melakukan hubungan dengannya. Ketika Jason bangun dan melihat kalung dan tato di tubuh Rebecca, serta mencium aroma parfum yang dikenal sebagai milik Sarah, Jason salah mengira bahwa itu adalah Sarah. Namun saat Rebecca berteriak kepadanya, Jason menyadari kesalahannya terlambat saat Rebecca menusuknya dengan alat seni milik Sarah. Sementara itu, di rumah persaudaraan, Sarah seharusnya bertemu dengan Stephen pada pukul 10 malam untuk sebuah pesta, tapi Sarah tidak muncul. Stephen kemudian memeriksa teleponnya dan menemukan pesan dari Sarah yang mengatakan bahwa Irene sudah kembali dan membutuhkannya. Jadi Sarah pergi ke sana dan ingin Stephen menemuinya di sana. Saat Sarah tiba di apartemen Irene, Sarah melihat pintu depan terbuka lebar yang membuatnya khawatir. Dengan hati-hati, Sarah masuk dan mulai mencari Irene. Saat Sarah masuk ke kamar tidur, dia terkejut melihat Irene yang terikat di tempat tidur. Lalu Rebecca muncul dengan pistol di tangannya, lalu mengarahkannya pada Sarah dan menyuruhnya untuk duduk. Rebecca menjelaskan bahwa yang dia ingin hanyalah menjadi teman Sarah, dan itulah sebabnya Rebecca menyingkirkan Tracy, lalu juga si kucing, dan juga profesor. Meskipun Sarah mencoba menenangkannya dan meminta maaf, situasinya semakin tidak terkendali. Ketika Sarah berusaha meredakan situasi, Stephen akhirnya tiba dan berusaha merebut pistol dari Rebecca. Ini memicu perkelahian, dan akhirnya Stephen tersingkir. Pistol itu terlepas dari genggaman mereka dan meluncur keluar ruangan. Lalu Sarah dan Rebecca terlibat dalam perkelahian juga. Sarah berhasil mengunci Rebecca di luar kamar. Namun, ketika Sarah berusaha membebaskan Irene, Rebecca kembali dengan pistolnya. Ketika Rebecca mulai menembaki pintu, Irene menyarankan Sarah untuk melarikan diri melalui jendela. Namun, di luar tidak ada tangga darurat dan mereka berada di lantai yang cukup tinggi. Saat Sarah berada di jendela, Rebecca menerobos masuk dan Sarah terjatuh, menempel pada tirai. Stephen kembali datang untuk menyelamatkannya, tetapi Rebecca menyerangnya yang membuatnya tidak sadarkan diri. Rebecca kemudian menarik Sarah masuk kembali ke dalam kamar. Tetapi saat mereka bertarung lagi, Sarah berhasil mendapatkan kembali pistolnya. Meskipun Sarah mengarahkan pistolnya ke Rebecca, Rebecca menganggap Sarah tidak akan menembaknya. Namun saat Sarah menarik perlatupnya, pistolnya ternyata kosong. Rebecca yang marah, lalu Rebecca menyerang Sarah dengan marah karena tidak mengira Sarah akan menembakkan pistolnya. Tetapi dalam perkelahian itu, dompet Sarah terjatuh bersama dengan alat seni miliknya. Lalu Sarah berhasil meraihnya dan menusuk Rebecca dari belakang. Setelah Rebecca ditemukan tidak bernyawa, Sarah memastikan bahwa Stephen baik-baik saja dan kemudian mengambil kembali kalung dari Rebecca. Sementara sirine dari mobil polisi terdengar di latar belakang, Sarah dan Stephen keluar dari apartemen dan mengakhiri kisah yang mencekam tersebut. Di sini, Sarah pindah ke asrama baru setelah peristiwa yang mengguncang itu. Stephen yang telah menjadi teman dekatnya memutuskan untuk bergabung dengannya di kamar barunya yang baru. Dan dengan itu, kita tiba di akhir perjalanan melalui alur film ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita film bersama channel LNF Trilogy. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapat kalian dan tentu saja subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.